Akhir itu sebelum Covid nih, kita ngelihat ada Phil Koplo. Oh iya pas bener. lagi pecah-pecahnya nih. Betul. Kok manggung keren gede nih. kan tuh dia festival tuh. Iya, di festival Ide lah. pecah banget. Pas kita cek harganya, gila mahal banget bayarannya ya gitu. Yuk seriusin yuk. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Indo banget bareng sama Tommy Hernawan, Sobat RDI. Selamat siang menjelang siang ya. Selamat siang menjelang siang, emang selamat siang. Dan di studio sudah ramai sekali, sudah ada kelompok pemuja koplo. Seru. Asik. So asik. Ayo Oke. kita masuk radio. Kita akan memperkenalkan member dari KPK, kelompok pemuja koplo. Ini adalah grup yang sering banget nongol di party-party, ya, Asik. nongol di pensi-pensi, Asik. corporate ya. Dan juga mereka baru saja merilis sebuah single Ih. berjudul Anak Singkong ya. Kita perkenalan dulu membernya dari sebelah sini. Oke, halo saya Dre. Asik. Megang apa Mas? Saya Megang 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 apa ya? Saya megang alat DJ, Mas. Oh, DJ, Mr. Drew, DJ. Mm-mm. Terus sebelahnya ada Halo, aku Jerry Likumahwa, Mr. Jerry. sebagai MC. Jadi konsepnya satu DJ dan ada 3 MC. Satu Tiga. DJ, 3 MC. Oke, Halo, sebelahnya gua Andres, posisi gua sama kiper. MC juga. Bentar, bisa stop dulu situ Kak. Gua lagi nyari materi bentar. Gua gak siap nih. sebelahnya ada Mr. Rico. Gua Tiko Ria sebagai gelandang. sebagai arrangernya KPK. Oh, arrangernya. Jadi memang lupa gitu. Bisa tuh. Oh, iya. Saya belum. Paling Saya kecil. belum. Halo, gua Bakti Perkasa. Di sini gue sebagai bantalan KPK. Anak bawang. Bontot. Yang paling sering bikin masalah. Yang lebih sering bikin masalah. Dan fakta. Fakta banget. Ntar kita ceritain. Kita bongkar aibnya ya. Jadi memang hari ini KPK datang barengan sama Rico Ria. Yes. Dan ini adalah satu bentuk kolaborasi di lagu Singkong dan Keju. Singkong dan Keju. Kebetulan yang aransemen lagunya Rico. Oke, lagu lama yang cukup viral juga akhir-akhir ini ya. Iya. Kamu suka singkong. Nah, Iya. itu dia. Nanti kita sama-sama putarkan ya. Tapi kalau boleh tahu nih si KPK ini base-nya dari mana sih? Emang dari teman-teman tongkrongan Ya. atau emang bapak-bapak yang cuma ngumpul di komplek gitu? Iya lagi. Emang kelihatannya gitu ya. Kita kalau base-nya kita memang dari Jakarta. Sebenarnya awalnya kita berasal dari grup karaoke. Kita oke. punya namanya Hot Daddies. Hot Daddies. Daddies lagi ya. Self proclaim aja, kita kira kita hot. Berarti emang sudah merasa tua ya sebenarnya. Sudah merasa bapak-bapak ya. Iya. Lumayan. Masih aja namanya hot. Iya, lumayan. Dan banyak orang ngira kalau kita hot, ternyata enggak. Padahal ya seadanya aja. Nah, biasanya kan kalau di acara karaoke itu mungkin seru sih, Ya. sing along semua gitu. Cuma biasanya pecahnya tuh di lagu dangdut. Didangdutin Betul. akhirnya. Iya, Pasti. dan di kita 2016 ya. apa itu Hot Daddies-nya ya. 2018. Oke. Ya 2018 terus sekitar 2019 2020 itu baru mulai tuh ada koplo-koploan kan, ada Phil Koplo Iya, kan. bener. Wah seru nih kita masukin ke setlist karena kalau ya itu misalnya kita main 1 jam, mungkin di 15 menit terakhir itu harus dipecahinnya pakai dangdut atau Iya. koplo. Yang naik lah ya. Yes, Iya, yang iya. upbeat. Apa sih yang bisa bikin nyanyi dan joget, ya udah paling Oke. tepat ya dangdut. Oh. Gitu. Tapi memang dari teman-teman ini punya basic penggemar koplo atau memang pernah berkecimpung gitu di dunia koplo? No, basically memang waktu itu gara-gara kita suka banget sama lagu-lagu Indonesia gitu ya. Iya. Dan pas Iya, terakhir-terakhir pop kok gitu kayaknya dangdut yang lebih modern nih seru banget gitu. Iya. Lama-lama pas kita main seru banget ya mainin koplo gini ya gitu. Karena memang wah ini Indonesia banget dan beat-beatnya kan ya sangat mudah diterima Betul. gitu. Jadi memang gampang banget nyairin crowd pakai lagu-lagu dangdut dan koplo. Oke, jadi basicnya dari situ ya. Basicnya dari situ. dari Sampai situ. pas terakhir-terakhir itu sebelum Covid nih, kita ngelihat ada Phil Koplo. Oh iya Pas benar. lagi pecah-pecahnya nih. Betul. Kok Manggung keren gede nih. kan tuh dia festival tuh. Iya, di Ide festival lah. pecah banget. Pas kita cek harganya, gila mahal banget bayarannya ya gitu. Yuk seriusin Yuk. Terus si Drew bilang, "Lu emang nggak malu ya, Jack?" Katanya gitu. Ngapain malu? Iya, Udah iya.
gas aja gitu kan. Kan image-nya Jerry kan ya ganteng-gantengan aja gitu ya. Soalnya bikin Hot Daddies tuh emang kayak ganteng-gantengan gitu loh, keren-kerenan. Sok ganteng, maaf ya, maaf. Gitu. Tapi ini disclaimer, kita setiap kali memulai acara Hot Daddies kita selalu bilang kita dari Hot Daddies, dan kalau ternyata aslinya kita kurang hot kita minta maaf. Karena itu cuma gimmick gitu. Udah minta maaf duluan ya. Iya. Oke. Dan di studio kita sudah kedatangan Visabella. Visabella. Selamat pagi adalah. Jawab sendiri. Jadi ternyata uniknya adalah KPK ini ngajak Visabella untuk featuringan di lagu Singkongan Keju. Betul, karena kita kemarin sempat satu panggung secara tidak sengaja, dan suaranya enak, dan suaranya tim KPK ini hancur semuanya. Jadi minta diselamatkan ya. Iya. Minimal selamatkan. Minimal ada yang bikin dinamis gitu. Itulah kenapa ada Rico sama Visabella. Iya, benar. Tolong selamatkan suara kita. Untuk ini ya, nutupin ya. Untungnya berhasil. Coba kalau enggak. Bella, apa kabar Bella? Baik dong. Baru bangun kayaknya. Enggak, tadi tuh macet banget. Oh, habis pilates kali. Oh, iyalah. Iya. Waduh. Masnya Kalau stalking mereka ya? kan pedal kan, kalau mereka pedal. Iya. aku. Iya. Habis nge-gym ya. Nge-gym. Jadi Bella ini terlibatnya kayak gimana Bel? Boleh ceritain Jadi, Bel? ya benar sih apa yang dikatain sama. Dikatain. Dikatain ya? Apa maksudnya? Iya. Dikatakan. Iya, yang dikatakan. Dikatain. Ketinggalan dikatain dia. Bener. Loh, kita harus ngaku kok. Betul kata Mas Drew, jadi kayak memang kita tuh awalnya tuh nggak sengaja aja. Iya. Nggak sengaja terus tiba-tiba bikin collab sih seru deh kayaknya gitu. Soalnya kan KPK belum pernah sama perempuan kan. Bentar. Batangan Curi. Maksudnya ya. Gitu loh. KPK sebelumnya belum pernah featuring kolaborasi sama perempuan kan. Iya kan. Itu maksud kamu kan. Iya. Segala pagi-pagi harus ngelempengin. Tapi kalau nikah terus gagal ada juga bakti ya. Oke. Enggak, dan Jadi memang akhirnya juga ada Rico kan. Tadinya sebenarnya ini nggak sengaja banget kita DM-an gitu. Karena Rico juga kita DM-an dengan baik gitu, menawarkan juga, Mas Drew ada nggak yang mau kita collab-in yuk gitu. Tadinya nggak kepikiran lagu ini, cuma lagu ini memang sudah ada di idenya Andres udah ngasih tahu nih lagu nih seru nih. Pas Rico DM-in saya bilang wah kita coba ini deh, karena kan Rico juga dia terkenal di area breakbeatnya kan. Nah ini sama Rinda Scoot nih dia yang bikin nih. Itu makanya oke deh kita coba bikin Singkong dan Keju versi ada dangdutnya, ada breakbeatnya, karena kan sekarang emang eranya lagi di situ. Yes. Nah inilah adalah orang yang paling tepat lah. Mantap. Rico. Mantap ya. Seru sekali Sobat RD ya. Nanti kita bakal perdengarkan, tapi sekarang kita mau sama-sama mendengarkan lagu yang cukup viral juga dari Toton Karibo. Oh ini dia. Ini nih lagu dari timur ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Wis ada Visabella dan juga ada Rico Ria ya. Tadi kan belum sempat ngobrol nih. Bung Rico nih boleh digeser sedikit mic. Boleh dong. Ya oke. Kalau Bung double nih ya. Kalau Rico Ria ini as a arranger ya. Ya, Jadi yang komposisi musiknya KPK. lo yang garap nih ceritanya. Di lagu ini, di lagu Singkong Keju. Jadi sebenarnya ini projectnya awalnya ngiseng ditaunya diseriusin sama Bang dulu. Sebelumnya harusnya pakai vokal asli ya Bang ya. Iya. Gue bilang kenapa nggak KPK-nya aja. Ternyata mereka langsung diskusi, langsung recording. Iya. Walaupun kita defensif dulu. Sumpah, saya nggak bohong, cuma hancur suara kita mah gitu. Tapi jangan berharap gitu. Banget, jadi nggak jauh lah ngedit. Ya, hancur aja lah. Tetap hancur ya. Tapi kayaknya nih yang namanya kayak grup kayak gini kan pasti modalnya vokal ya sebagai MC gitu kan. Itu kan ada keberanian gitu dari masing-masing MC ini ada les vokalnya atau basic-basic. Oh enggak. Saya nekat semua ini. Kita modal nekat doang beneran deh. Bener-bener ya, yang suaranya lumayan aja bakti yang kita harapin ternyata hancur juga. Gitu. Jadi ya ini semua kecanggihan teknologi lah. Kayaknya di sini udah mulai pede deh mereka. Iya Kayaknya ya. Antara pede atau nggak tahu diri aja. Tapi beneran emang kalau KPK itu memang kita bikinnya tuh lebih ke DJ dengan gimmick. Oke, DJ sama gimmick. DJ dengan gimmick. Vokal nomor 2 nih. Iya, vokal itu nomor 17 kalau nggak salah.
Jadi yang penting gimmick, yang penting gimana caranya. Memang KPK juga di awal di build itu sebagai brand yang bisa bikin klien seneng. Oh oke. Karena kita banyak banget gimmick. Kalau gimmick itu kan berarti interaksi, engagement sama crowd, sama siapapun audiens kita gitu. Dan biasanya brand itu suka. Oh oke. Dan Tapi iya mas. Sorry, Iya. jadi motong ya. Dan karena lagu-lagunya adalah lagu-lagu Indonesia yang sangat familiar sama crowdnya, jadinya audiens itu dapat banget gitu. Jadi mereka pada sing along juga gitu ceritanya. Iya makanya tapi gue tuh penasaran ketika Mr. Drew nyebutin brand, ini kan kalian memang secara media sosial, secara visual juga serius nih. Kemarin kan pas rilis pakai beskap Jawa. Sekarang lagi interview juga pakai kain batik gitu. Itu konsepnya kayak gimana sih? Boleh diceritain mungkin selain Mas Drew kali ya. Bakti silakan. Jadi konsepnya tuh gimana, Drew? Tetap dibalikin. Jadi memang konsepnya itu kan KPK ini pengen keren-kerenan tapi harus catchy dan juga lucu. Tapi harus ada unsur si koplonya juga. Nah, gimana caranya? Makanya kita memadukan ada jaket kulitnya, ada colorfulnya, terus ada isi-isi batik-batiknya kayak gitu. Dan kadang kita juga sekarang kalau main itu kadang kita pakai blangkon, terus ada base cap juga. Dan juga itu kita biasanya kalau di klub-klub gitu kita bikin 2 kostum. Jadi yang pertama kita bikin kerennya, yang keduanya baru kita switch jadi Anjurnya. kayak full Jawanya. Bukan. Jadi full Jawanya gitu. Jadi kayak Acur base cap mulu kayaknya full. kita ya. Iya. Dan saya ini ngomong kayak gini nih, saya kurang yakin. Gak tahu nih diomongin sama Drew apa enggak. Nggak, tapi memang awal KPK kita bentuk itu memang kita ini adalah project bercanda yang nyari duitnya serius. Gila. Jadi sebelum benar dari Hot Daddies, dari awal kita mau rilis ini sebagai brand, kita udah pikirin. Bahkan dari kostumnya itu kita punya fashion stylist, which is brand manager kita juga, manager kita juga. Mama Don. Iya memang istri saya itu kan lulusan sekolah fashion juga. Jadi memang kita pikirin semuanya supaya ya minimal mah ketika kita pecah Perform, telur itu udah menjadi suatu brand atau produk yang sudah ready gitu. Iya. Gitu. Tapi Dan di setiap lagunya KPK itu selalu ada gagak. Iya. Dan gagak itu adalah ganteng-ganteng koplo. Sayang. Tapi dari nama nih ya, pemilihan KPK ini nggak takut jadi asosiasinya sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh takut. makanya jangan disinggung dong. Suatu saat bakal disomasi sama KPK nih. No, kemarin sih udah sempat kejawab. Iya. Jerry mau cerita nggak? Oh, Jerry. Silakan Mr. Jerry dulu. Kemarin Oke, bagus banget Jerry. cuman Sorry, maaf. singkat aja ya. Iya. Sudah dikonfirmasi sih dari KPK-nya langsung. Oh, iya, oke. Dari lembaga itu bilang selama kegiatannya masih positif. Kami KPK tidak apa-apa. Asik. Terima kasih bapak-bapak KPK. Dan itu sempat Mantap. viral loh, sempat trending loh videonya Itu loh. dia. Sebenarnya iya jawaban ini tuh kita akhirnya terjawab gitu ya. Karena sebuah kasus dari ya lembaga itu yang akhirnya ada juru bicaranya dari KPK yang bilang gitu tentang ini apa sih mereka nyebutnya Iya. nggak apa-apa nggak gitu selama masih ada wartawan yang nanya, juru bicaranya KPK Iya. waktu itu, Pak, ini ada KPK yang koplo itu gimana Pak tanggapannya Iya, gitu. oke. Terus ya jawabannya itu tadi, selama kegiatannya masih positif kami tidak apa-apa. Oke, siapa tahu nanti dilebatkan lah ya dalam mencari kasus Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya kalian ini detektif gitu. Sambil manggung sambil ngeliat-ngeliat ya. Panjang urusan, euy. Sambil ngecek table mana nih spanya paling mahal. Wah, diterusin lagi. Tapi lucunya ya, nama KPK ini kan brand kita jadi suka banget ditwist sama klien-klien kita. Contoh, waktu itu pas zamannya si Aldi Taher lagi booming-boomingnya itu lagi kerjasama bareng sama kita nih. Oke. Akhirnya dia dibikinin juga tuh acara Aldi Taher dipanggil KPK. Oh iya seru. Iya, jadi KPK-nya kita. ternyata KPK-nya pemuja koplo. yang berani jadiin gimmick ya berani, yang enggak ya di cancel tuh kita.
Berarti sebenarnya KPK ini temennya SpongeBob ya? Kenapa? Kelompok pemuja kerang ya. Wah, iya, puja kerang ajaib. Pemuja kerang ajaib. Iya. Iya, Tapi iya. bener loh, kemarin juga kita sempet di acaranya padel kan. Jadi KPK itu kan jadi kelompok padel koplo kemarin. Iya, Enggak iya, beneran iya. seriusan itu. Jadi kita bisa jadi apapun asal ada duitnya. Itu dia. Jadi untuk para pendengar RDI, kalau misalkan konten kita bisa dicek Instagramnya di @kelompokpemujakoplo. Oke, sama-sama kita penasaran, kita mau dengerin lagu Singkong dan Keju kalau gitu ya. Boleh. Oke, ini dia versi paling baru dari KPK, Singkong dan Keju. Yeah. Janji palsu ya. Ini paling baru ya Bella ya sebenarnya ya. Iya, paling baru. Dan ketika ditawarin dengan lagu Singkong dan Keju ini ada kesusahan nggak Bella? Asik langsung nembak. Saya langsung tembak ya. Sebenarnya karena lagu Singkong Keju ini kan cukup familiar ya. Ini lagu Iya. lama yang termasuk enak banget. Nah, Dan setiap off air pun juga banyak yang request gitu. Kayak Singkong Keju dong, seru kan buat joget Iya. gitu. Tapi pas diminta sama anak-anak KPK ini dengan aransemen yang begitu, aku langsung tertarik memang. Langsung kayak wah, Asik. bagus nih gitu. Iya. Karena jujur nih sampai detik ini respon yang aku terima semuanya bilang Bel enak banget lagu lo. Bel enak banget, ini siapa yang remix. Selalu bener. Aku iya, selalu iya. kalau nge-repost story tuh banyak yang bilang gitu kayak sumpah enak banget lagunya. Sumpah kok Asik. bisa sih jadi versinya gini gitu. Nah, berarti Itu- bakal ada itu project anak-anak. berikutnya nih. Ini mereka Oh, nih ada. yang Amin, gitu. Amin. Insya Allah. Iya, Tapi iya, jujur emang enak banget sih. Iya. Mantap. Itu ide dia. Itu aransemennya lo. Iya. Amarinda Skut. Tangan Mas dulu juga ada Dan ide. even mamaku aja, mamaku tuh kan orang yang sangat kalau urusan musik gitu, bener-bener kayak kalau nggak enak dia bilang nggak enak, kalau Iya. enak gitu kayak Mbak kamu tahu nggak seharian ini mama muterinnya Singkong Keju. Wih, respect Mama Bella. Halo, Mama Bella. Soalnya mamaku tuh ini banget orangnya Iya, kayak iya. aku lagu apa sih kayak gitu biasanya. Iya, Sangat jujur karena dari dulu aku nyanyi juga gitu. Kamu fals tadi ya, jelek gitu-gitu. Ah. So, Oke. Terima kasih banyak mamanya Bella. Terima kasih. Seru. Iya, jadi ketika ditawarin project udah jadi barangnya enak tuh kan juga jalannya jadi lebih nyaman ya. Betul. Yes. Bener mau promo juga jalan aja nih gitu kan. Nah mungkin secara output kan udah ada nih audionya gitu kan. Kalau visualnya apakah sudah dipikirkan apa udah tayang nih video klip atau? Kita lagi dari kemarin sih memang udah ngambil stok ya. Jadi yang banyak kita pakai adalah momen-momen kita lagi live. Oh Yes. oke. Gitu. Dan ini Potongan-potongan jujur ya. ya, ini jujur. Ini anak-anak KPK tuh baru hari ini ketemu sama Riko. Dan saya baru ketemu sama Riko itu minggu lalu ya. Minggu lalu. Bener-bener. Hai Riko, Bakti, salam kenal. Sama posisi sama kayak gue berarti ya. Iya beneran. Baru ketemu. Itu pun maksain. Enggak, Iya. maksain. Saya harus ketemu Mas dulu ini. Iya, Bapak iya, saya iya. harus ketemu. Karena memang ya itu prestasinya Rio itu kan memang udah nyampe duluan gitu. Iya, Dan iya, kita mungkin di satu industri yang sama, kita DM-an, kita kenalan, berhubung responnya juga sama-sama baik gitu. Ayo kerjasama yuk. Oh seru nih kayaknya nih. Gas. Dan baru hari ini saya kenalin. Saya juga baru ketemu minggu lalu. Tadi gue pas ketemu, akhirnya ketemu ya. Jadi selama produksi itu cuman based on komunikasi Iya. WhatsApp dan lain-lain doang ya. Kirim-kiriman Instagram. materi gitu aja ya. Iya. Tapi keren ya chemistry-nya ya. Iya, iya. Jadi ya kan. Asik. Kayak sekarang ketemu gitu. Jodoh. Jodoh. Udah makan Riko. Tapi untuk Riko sendiri produce musik yang secara serius itu emang lu biasanya kayak show lebih ke show atau yang produce? Ini jagoan breakbeat bos. Sebenarnya saya sering udah kerja sama label sih. Oh iya. Ada beberapa label yang udah saya pegang, kadang-kadang boleh sebut itu nggak sih? Ya boleh silakan. Kayak Trinity, kayak Naga Suara, kayak Ave. Oh iya, Sering. wah Iya. gue yang kurang update sih berarti nih ya. Tapi saya belakang layar. Ah. Belakang layar. Kalau sama label-label biasanya belakang layar. Biasanya ngerjain dandut juga. Oh, Jadi kalau oke. untuk ngerjain breakbeat udah aman lah harusnya. Iya. Jadi project ini sebenarnya saya bikin itu 3 jam apa berapa jam ya? Iya. Bener-bener dia Hitungan Iya. kan orang hitungannya hari lah ya. Iya, iya. Tapi ini jam ya. beneran langsung belum lama sejam ngirim kayak gini suka nggak Mas Drew? Hah? Bisa tuh jadi. Iya Mas, tolong ini gini bikin lagi. Ini udah 3 jam jadi gitu. Bang dulu ngajuin Singkong Keju ini sebenarnya berapa jam yang lalu malamnya udah jadi. Oh, Ya. karena lagi mood kali ya, langsung set. Mungkin kegiatannya di situ kali ya. Tapi nggak juga, kemarin aja saya baru ngasih nanya nih lagu Ya, ada satu
Riko punya lagu Tak Bola Bale nggak? Nggak punya sih mas, tapi aku bikinin dulu ya. 2 jam jadi. Setiap dia tanyain saya kabulin. Gue curiga itu kayaknya dia mixingnya bukan pakai komputer. Itu kayak ayam hitam sama kelapa kayaknya. Tiba 2 jam jadi. Ini lebih dari AI kayaknya nih. Mungkin udah terbiasa karena emang dari tahun 2012 kali ya ngerjain musik, jadi kayak musik-musik yang breakbeat yang kayak gini jadi udah terbiasa semua. Oh, di luar kepala. Jadi kan kayak tabungan soundnya udah tinggal tarik tinggal aja kan ya. Tabung soalnya banyak. Iya. Jadi makanya kalau Mas Du mau minta genre apapun, kayak KPK minta genre apapun, saya siap. Berarti RDI minta bikinin jingle bisa nih kayaknya nih ya. Udah biasa juga bikin jingle. Asal waktunya pas ya. Asal ada waktunya ya. Waktu ya. Asal ada waktunya ya. Karena waktu adalah uang ya. Iya. Oke, jadi chemistry-nya udah langsung dapat di Singkong dan Keju. Nah, mungkin kayak plan-plan berikutnya dari KPK atau dari Visa atau dari Drew lagi. Dari Riko. Ada plan berikutnya setelah ini project-project yang lain? Tinggal perintah Mas Drew aja. Kalau dari KPK sih sekarang kita lagi fokus promo di Singkong dan Keju ini dulu. Iya. Cuma tidak menutup kemungkinan ya, karena kita chemistry-nya juga cocok banget dan kita suka banget nih dengan warna musik, dan sekarang kan emang eranya Riko banget gitu ya. Jadi apapun yang nanti mungkin kita rilis udah pasti ada juga remixannya versinya Riko Ria gitu. Karena kita ya ini dia, karena kecocokan chemistry-nya juga, frekuensinya kayak cocok nih kita ya. Pas nih kayaknya, dan beat-beatnya juga enak di kuping, cocok banget di kupingnya KPK. Endikup ya. Sebenarnya Enak di kuping. Yang minta beat yang Singkong dan Keju ya Mas Drew. Saling memuji ini ya. Enggak, karena semuanya belum kontekan nih semuanya. Sama sekali. Mas Drew kabarin Riko beatnya begini, ya udah selesai, itu jadinya. Keren. Gila, Riko dan Drew. Respect. Tapi ya ini kita dari KPK juga fokusnya sekarang adalah berusaha mencoba bikin karya sebanyak-banyaknya. Yes. Jadi memang kita ada ide, ada niat juga untuk kolaborasi nantinya ke depannya sama beberapa musisi. Bahkan saya juga udah kontak-kontakan sama salah satu produser yang biasa bikinin lagu buat salah satu raja dangdut Indonesia deh. Wah, gitu. Jadi pengennya raja kan sih. cuma satu dong, kalau raja dangdut Rhoma Irama. Oh iya. Ini raja kecilnya kayaknya ya. Karena ya itu, karena buat kita memang dangdut koplo ini udah mendarah daging juga ya di kita ya. Yes, jadi bener. Kita mainnya juga udah mainnya pakai hati, nyanyinya juga seneng banget, dan kita merasa ya kita juga rakyat Indonesia, jadi ini memang musik rakyat banget gitu. Jadi udah deh, kita kedepannya mungkin akan sering berkecimpung di era di industri dangdut dan koplo juga sih. Oke, jadi udah mulai inilah dari yang awalnya cuman bapak-bapak karaokean nongkrong akhirnya jadi serius nih ya. Betul, pengennya sih doain juga kalau misalnya kita bisa ngebawa warna dangdut koplo ini ke festival-festival di luar negeri. Amin. Karena memang salah satu yang kita pengen itu, kita coba mengkontak banyak sekali kedutaan di luar. Iya, di luar ya. Kan banyak banget tuh acara-acara tentang international culture gitu. Yes, Dan kita pengen ngebawa culture Indonesia ya, ini dangdut koplo itu kan Indonesia banget. Sih. Kita pengen ngasih lihat bahwa ya sekeren itu Indonesia ya. Mulia sekali ya. Amin doain ya. Ya transport lah minimal ya. Transport. Ya. Transport akomodasi gitu kan. Budget mah belakangan enggak apa-apa, yang penting ya Belanda, London, Jepang ya gitu kan. Oke ya. Enggak apa-apa, 2 titik aja minimal. 1 titik deh. Oke. Masih nego. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir bareng sama KPK Sobat RDI, jadi jangan kemana-mana. Ngomongin musik tuh kayaknya tuh kayak siklus yang berputar gitu. Banget. Ya kan ya. Iya. Nah, kalau dari segi musik Indonesia, masing-masing member nih punya referensi yang beda-beda nggak sih? Boleh diceritain satu-satu? Silakan. Dari Mas Jerry. Kalau gue sih emang basicnya suka dangdut ya. Oke. Ini yang ngomong Mas Andes nih ya. Andres. Kebetulan juga dari Jawa, jadi emang suka dangdut udah lama. Jawa Barat. Jawa Timur. Sorry. Jadi awalnya itu, jadi gue dengar salah satu grup orkes gitu, band lagu Singkong Keju. Iya. Versi originalnya mereka. Lorenza. Betul. Lorenza. Iya. Kenapa nggak kita bikin koplo breakbeat? Gue bilang iya, gitu. Gue bilang iya. Drew ke Riko itu awalnya. Iya. Sih. Emang Jawa Timuran nih ya, seru banget nih ya. Pajek. Kesana. Iya. Pajek. Kalau aku
ini pas kesini aku orang Ambon ya. Oh iya. Jadi emang dari dulu emang kecilnya sering dengerin papa dengerin lagu Ambon. Iya. Nah sekarang kebawa lah. Apalagi sekarang udah ada musik dari timur kan. ya bener, Nah sempat juga ngobrol sama Drew buat kayak boleh nih kita remix gitu, bisa jadi sesuatu kali ya. Itu lagu timur digabungin sama koplo sama iya. nantinya ada instrumen apanya gitu. Pulang dari sini jadi nih proyeknya nih sama Riko nih ya. Dia sambil mikir nih. Pasti udah dari tadi lagi mikir nih. Wah, jadi nih barang nih. Jadi tuh barang gitu. Langsung ketemu Rikonya kan. Gitu. Bakti gimana? Bakti gimana referensi musik yang lo suka? Nah, kalau gue kan emang nggak bisa banyak nuntut ya di sini ya. Karena emang ada bawang juga. Enggak. Jadi emang gue tuh sebenarnya orang Sunda. Okay. Tapi gue suka koplo. Jadi dari dulu itu gue emang suka nonton home band yang memainkan musik koplo. Akhirnya ketemulah sama Jerry. Ketemu sama Jerry, akhirnya gue gabung lah sama KPK, ikut koplo kayak gini di sekarang. Sampai akhirnya kita nyesel dia masuk. Kan gue bilang juga apa, gue gak bisa banyak ngomong. IP banyak banget. Nanti kita ceritain di podcast ya. Iya. Karena terlalu eksplisit ya. Iya. Nanti ada detailnya kita ngobrol di podcast. Pokoknya intinya gitulah. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Langsung resign deh ya. Riko. Mr. Riko. Kalau Riko ya mungkin udah sering di depan komputer, mungkin semua musik lah. Riko basicnya pemain elektron dari umur 5 tahun. Oke. Pemain apa? Elektron itu apa ya? Keyboard. Organ tunggal ya. Organ tunggal, iya. Oh, organ Dari vital. 5 tahun. Oh, bukan. Organ dalam itu. Jadi kalau untuk sering bikin musik udah dari 5 tahun udah kenal musik lah, habis itu ngeband. Sombong juga ya? Bukan sombong. Emang cerita. Sorry. Jadi dari band, festival segala macam, dan kurang lah kayaknya ini ya. Harus hijrah ke Jakarta lah kayaknya. Oh. Dari situ. Tapi aslinya Bangka Belitung. Asli Bangka Belitung. Asli Bangka. Baru ketemu. Gue baru tahu. Iya, baru tahu ya. Baru ketemu. Lu juga. Oke. Jadi emang dari kecil udah di musik lah ya. Ya, udah di musik. Kuping sama tangannya udah peka nih ya. Ya, jadi makanya pas bilang sama Mas Du, ya musik apa aja kabarin aja. Jadi gitu Ternyata ya. sejago itu dia. Asli. Oke, jadi sebenarnya tadi cukup variasi lah ya, dari Jawa Timur, ada yang suka koplo, bahkan Indonesia Timur. Mas Jerry juga mewakili. Lengkap di KPK, banyak ada versi Jawa Baratnya, ada Timurnya, ada Jawa Tengah, sekarang Timur. bisa boleh. Iya, dan saya sih sejujurnya juga baru suka banget sama koplo Jawa gitu, karena saya asli orang Jawa. Pas denger bahasa Jawa dinyanyiin dangdut sama DC gitu ya, Mas Denny gitu, keren banget gitu. Ya, makin suka, jadi ya udah deh. Sekalian mau izin Mas Denny, boleh nggak saya remix ini? Saya belum izin. Oke, ada pendengar yang nanya nih ya, ini mungkin juga bisa jadi pertanyaan terakhir, mau tanya sama teman-teman KPK nih, gimana suka dukanya dalam ngebentuk atau mungkin ngejalanin KPK. Wah ini suka dan duka ya. Sukanya mereka senang, dukanya karena gue masuk. Iya. Jadi selama gue masuk setahun tuh masalahnya gue. Tapi itu fakta tahu. tapi itu si Bakti tuh tadi lupa. Ini ya di Brebes, bayangin di Brebes, di Brebes. Pas udah selesai di Brebes, terakhir gue bilang hatur nuhun Brebes. Gue langsung nengok ke Drew ke belakang, Drew gini. Gue langsung gini. Karena sebelumnya kita main di Bandung. Iya. Habis dari Bandung ke Brebes. Itu jadi lompat kan. Jadi lidahnya masih lidah Bandung ya. Iya. Nah, pas di Bandung itu Drew bilang, "Bak, nanti pas terakhir gua filter, lu bilang hatur nuhun Bandung gitu ya." Oke. Di Brebes masalah memori, Bro. Hatur nuhun Brebes. Gua langsung nengok belakang. Drew. Sayangnya enggak ada tabung 3 kilo tuh. Lempar. Iya, untungnya konfeti udah nyala semua, Pak. Kalau enggak itu ke depan mulut, Kak. Oke, seru banget ngobrol sama KPK. Terima kasih banyak. Terima kasih, Erdi.
Mungkin shout out aja buat teman-teman salut untuk selalu berkarya dengan musik-musik Indonesia. Terus kalau pendengar atau radio Sobat RDI pengen dengerin selain di Radio RDI di mana aja channelnya boleh di-share? Di semua DSP kita udah banyak juga yang rilis walaupun banyak juga lagu orang tapi yang penting ada paling paling semua sosial media kita, semua platform kita di kelompok Pemuja Koplo. Oke, kelompok Pemuja Koplo ya. Thank you juga buat Rico dan juga Visabella. Terima kasih banyak RDI. Thank you, Rico. Happy 20th anniversary ya. Iya. Anniversary yang ke-20 ya. September nih ulang tahun ke-20. Mantap. Nanti kita ngontenin ya. Yes. Boleh diundang kayaknya. Kok lu undang sendiri sih? Oh iya.